Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan upaya edukasi pencegahan anti kekerasan seksual di SMP YPM 4 Bohar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syafrila Hidayat dengan NIM 14823000036 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Untak Surabaya. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Saputra dengan NIM 14823000007 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Untak Surabaya. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Purnawirawan, NBI 14823000039 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Untak Surabaya. Perkenalkan, nama saya Rafael Seva Seftenko, NIM 148230044 dari Prodi Sistekin. Perkenalkan, nama saya Devin Manda dengan NIM 14823000008 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Purnawirawan dengan NBI 14823000039. Untuk judul laporan kita yaitu edukasi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di SMP YPM 4 Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk bagian saya sendiri yaitu bab 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu kekerasan seksual berdampak serius pada anak dan remaja. Sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang hak individu dan batasan sosial. Sekolah sebagai tempat strategis pembentukan karakter berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual melalui pendidikan terstruktur yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di SMP YPM 4 Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, untuk mengkaji efektivitas edukasi dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, yaitu tesis atau rumusan. Yang pertama, bagaimana efektivitas penyuluhan kekerasan seksual dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya kekerasan seksual dan cara pencegahannya di SMP YPM 4 Bohar. Yang kedua, apakah program penyuluhan kekerasan seksual di SMP YPM 4 Bohar mampu menciptakan kesadaran kritis pada siswa untuk mengenali dan melaporkan tindakan kekerasan seksual. Dan yang ketiga, apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penyuluhan kekerasan seksual di lingkungan SMP YPM 4 Bohar. Dan yang terakhir, bagaimana peran guru, orang tua, dan pihak sekolah dalam mendukung keberhasilan penyuluhan kekerasan seksual pada siswa di SMP YPM 4 Bohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Seva Seftenko, NIM 148230044. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual bab 2, landasan teori dan review jurnal. Pertama, saya ingin menjelaskan landasan teori adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dasar pemikiran atau konsep yang relevan dengan penelitian, menghubungkan teori-teori yang sudah ada dengan masalah yang diteliti, memberikan dasar ilmiah dan argumen kuat untuk mendukung penelitian tersebut. Review jurnal adalah analisis kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, bertujuan untuk memahami temuan metode dan celah penelitian terdahulu, serta untuk menunjukkan bagaimana penelitian baru dapat berkontribusi atau melengkapi pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, landasan teori. Pendidikan seksual itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, hak individu, dan batasan sosial untuk mencegah kekerasan seksual. Itu menurut Gausi dalam Mandani 2003. Pendidikan ini mempersiapkan anak memahami perilaku seksual secara logis dan sesuai nilai moral. Komnas Perempuan juga menekankan pentingnya kebijakan anti kekerasan seksual di sekolah. WHO merekomendasikan integrasi pendidikan berbasis gender dalam kurikulum untuk menciptakan lingkungan yang aman. Review jurnal. Nama dan judul peneliti Hardiana 2023, kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan itu dengan pendekatan kualitatif alat analisis melalui proses pengolahan data yang melibatkan cek, recheck, dan cross-check antara data dari berbagai sumber seperti media massa dan dokumen yang relevan. Hasil dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan pentingnya kebijakan pemerintah untuk pencegahan
rekomendasi diberikan untuk meningkatkan perlindungan di masa depan. Yang kedua, Mulyana Lestari Juwangsa 2020 analisis kebijakan pendidikan tentang pendidikan anti kekerasan. Metode penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif alat analisis. Metode deskriptif kualitatif, metode ini itu dipilih untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data yang diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian itu menunjukkan kekerasan di pendidikan itu sering disebabkan lingkungan tidak kondusif. Pendidikan anti kekerasan penting untuk menciptakan lingkungan aman. Dengan pendidik berperan menciptakan suasana positif. Penelitian kualitatif ini mengkaji fenomena dan solusinya. Dan yang terakhir, Hudat Prasetyo Suwandi 2022 penjelasan kekerasan seksual di sekolah, implementasi marginalisasi beragama dalam pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Kalidu Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan itu mendekatkan pendekatan kualitatif alat analisis. Yang digunakan adalah model analisis deskriptif dengan pendekatan Miles dan Huberman. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa modernisasi beragama relevan diterapkan dalam pendidikan agama Islam untuk menyampaikan materi anti kekerasan seksual secara kontekstual guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmanda dengan NIM 14823000008. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3, yaitu lokasi penelitian, metode penelitian, dan teknik penulisan laporan. Yang pertama yaitu lokasi, metode, dan teknik penulisan. Penelitian dilakukan di lokasi yang relevan dengan fenomena yang dikaji menggunakan metode ilmiah seperti kualitatif untuk eksplorasi mendalam atau kuantitatif untuk pengukuran tertentu. Laporannya sendiri disusun sistematis, mencakup pendahuluan metode, hasil, dan kesimpulan dengan analisis yang mengintegrasikan data dan temuan secara logis. Yaitu berikut profil singkat SMP YPM 4 Bohar, yaitu SMP 4 Bohar itu didirikan pada tahun 1986 sampai 1997 atas keprihatinan tokoh masyarakat desa Bohar seperti Haji Nurkolis dan Alamun Masyadun. Dan selanjutnya pada tahun 1992 pembangunan gedung baru SMP YPM 4 Bohar dimulai dari atas tanah wakaf milik Haji Abdul Gaul yang Gofar yang mendukung keberadaan sekolah tetap di desa Bohar. Kurang lebih seperti itu profil singkat dari SMP YPM 4 Bohar. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kekerasan seksual di lingkungan sekolah serta upaya pencegahannya. Datanya sendiri dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen sehingga memungkinkan eksplorasi terhadap pengalaman, pandangan, serta tindakan dilakukan oleh siswa, guru, dan pihak sekolah terkait isu ini. Selanjutnya, teknik penulisan. Dari penulisan laporan ini disusun secara sistematis dengan bahasa formal sesuai kaidah akademik, dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kajian teorinya yaitu memberikan dasar ilmiah berdasarkan literatur dan pendapat ahli. Metode penelitian ini dijelaskan secara rinci menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara, dan validitas untuk memastikan kredibilitas. Hasil penelitiannya disajikan dengan analisis tematik, dilengkapi wawancara siswa-siswi dan guru. Penulisan mengikuti format akademik dengan daftar isi, tabel, referensi, dan lampiran untuk menjelaskan informasi. Setiap bab disusun runtut dengan subjudul. Mempermudah pemahaman laporan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis dan teoritis serta memenuhi standar ilmiah pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya Saputra dengan NIM 14823000007. Saya berasal dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Untak Surabaya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada bab 4. Di bab 4 ini terdapat beberapa topik, yaitu ada laporan, presentase, transkrip, temuan, hasil, dan pembahasan. Oke, yang pertama ini adanya laporan. Laporan adalah
dokumen sistematis yang menyajikan hasil penelitian termasuk latar belakang, metode, temuan, hasil, dan pembahasan. Lalu adanya presentase. Presentase ini digunakan untuk menyampaikan inti laporan secara lisan maupun secara visual kepada audiensnya. Dan di sini adanya transkrip. Transkrip ini tujuannya untuk rekaman teks, wawancara atau diskusi menjadi sumber data utama dalam penelitian tersebut. Lalu adanya temuan. Temuan ini merujuk pada informasi baru yang telah diperoleh. Sementara hasil itu adalah output ataupun keluaran dari penelitian yang sudah menjawab tujuannya. Dan yang terakhir ini adanya pembahasan. Pembahasan ini di mana menginterpretasikan dari hasil, menghubungkannya dengan teori, dan memberikan makna pada temuan tersebut. Nah, di sini adanya pembuatan proposal, survei lokasi, dan pendekatan. Di mana proses pembuatan proposal ini sudah kami mulai sejak penugasan ini diberikan oleh dosennya. Dalam pengerjaannya sendiri, kami memanfaatkan waktu dengan optimal dan semaksimal mungkin untuk dapat menyusun proposal ini secara bertahap dan sistematis. Seluruh tahapan ini, mulai dari perumusan ide, pengumpulan data, hingga penyusunan dokumen, dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu. Sedangkan untuk tahap wawancaranya, ini kami terlebih dahulu melakukan survei pada tanggal 2 Desember 2024 untuk memastikan kesediaan narasumber seperti siswa dan guru dari sekolah tersebut untuk diwawancarai. Setelah menunggu sekitar 2 minggu, kami mendapatkan konfirmasi atau jawaban bahwa wawancara ini dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024. Nah, selain itu, kami juga melanjutkan dengan wawancara tahap kedua, di mana ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024. Mohon maaf sebelumnya saya lagi batuk. Pada hasil penelitian ini terdapat diagram lingkaran, dan di diagram lingkaran ini ada 3 metode pengumpulan data yang sudah dibagi, yaitu yang pertama adanya analisis media. Analisis media ini memiliki skor sebesar 45,5%. Sedangkan wawancara 30,3% dan observasi 24,2%. Kenapa analisis media ini lebih besar dari kedua atau dari wawancara dan observasi ini? Karena analisis data ini menjadi metode utama yang memberikan data secara dominan untuk mendukung temuan pada hasil penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mendalami pandangan langsung dari narasumbernya. Sedangkan observasi ini untuk melengkapi pengumpulan data melalui pengamatan di situasi di lapangan. Dari kombinasi ketiga metode ini menciptakan pendekatan yang lebih mendalam, berimbang, dan menyeluruh dalam menganalisis topik yang diangkat. Oke, di sini ada transkrip laporan. Transkrip laporan ini kita mewawancarai beberapa narasumber. Yang pertama ini Ihsan Al-Akbar. Dia adalah siswa dari SMP YPM 4 Bohar. Kami menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini yaitu, apa yang kamu ketahui tentang kekerasan seksual? Ihsan pun menjawab, kekerasan seksual ini adalah pemaksaan melakukan hal-hal seksual tanpa persetujuan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Yang ke nomor 2, ini
Pertanyaannya, mengapa kekerasan seksual itu salah? Ihsan pun menjawab, karena tidak menghargai orang lain, setiap orang berhak merasa aman dan nyaman. Pertanyaan yang nomor 3, bagaimana cara mencegah kekerasan seksual? Ihsan pun menjawab dengan belajar menghargai tubuh sendiri dan orang lain, serta melapor jika ada gangguan. Pertanyaan yang nomor 4, apa saja contoh dari kekerasan seksual ini? Ihsan pun menjawab, pelecehan seksual, godaan yang tidak nyaman, dan grooming oleh orang dewasa. Pertanyaan yang nomor 5, mengapa penting untuk bicara jika menjadi korban? Ihsan pun menjawab, dengan bicara, masalah dapat diselesaikan, mendapatkan bantuan, dan mencegah orang lain menjadi korban. Untuk narasumber yang kedua ini, yaitu siswa yang bernama Naila Syafira Hidayat. Sama seperti Ihsan, kami menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Naila pun menjawab, tindakan asusila yang dilakukan kepada orang lain. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara mencegah kekerasan seksual? Naila pun menjawab, melalui edukasi, berhati-hati dalam bergaul, dan menggunakan alat pertahanan diri. Yang nomor 3, bagaimana mengetahui suatu tindakan tersebut itu masuk dalam kekerasan seksual. Laila pun menjawab jika tindakan tersebut membuat tidak nyaman dan melampaui batas normal. Pertanyaan yang nomor 4, yaitu apa yang dilakukan jika kamu atau temanmu menjadi korban? Laila pun menjawab, akan membantu dan dengan melaporkan ke pihak yang berwajib. Pertanyaan yang nomor 5, pendapat tentang penyuluhan kekerasan seksual di sekolah. Naila pun menjawab, sangat bermanfaat untuk menambah wawasan siswanya. Pertanyaan yang terakhir ini adalah, apa harapan kamu dari sekolah untuk mencegah kekerasan seksual ini? Naila pun menjawab, sekolah harus lebih tegas terhadap pelaku dan membantu korban, termasuk perhatian pada psikologis korban. Untuk narasumber yang terakhir yaitu guru yang bernama Pak Toto Duyono. Kami juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau. Yang pertama, ini apakah sekolah pernah mengadakan penyuluhan tentang kekerasan seksual? Pak Toto pun menjawab, iya, penyuluhan ini dilakukan saat awal ajaran baru dengan dukungan KPAI dan psikolog, yang artinya sekolah tersebut itu sudah bekerja sama dengan KPAI dan dari psikolog juga. Pertanyaan yang nomor 2, metode lain dalam edukasi anti kekerasan seksual ini apa, Pak? Pak Toto pun menjawab dengan kampanye melalui poster, motivasi pada pagi hari, dan refleksi pada sore hari. Pertanyaannya nomor 3 ini adalah tantangan dalam pelaksanaan penyuluhan. Pak Toto pun menjawab dari faktor eksternal seperti latar belakang siswa dari keluarga yang kurang harmonis. Pertanyaan yang terakhir ini, apakah pernah ada laporan kekerasan seksual di sekolah tersebut? Pak Toto pun menjawab, alhamdulillah tidak pernah atau tidak ada. Bahkan siswa dengan perilaku bermasalah pun menunjukkan perubahan positif setelah sekolah di sini atau di SMP YPM Panbohar ini. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syafila Hidayat dengan NIM 14823000036 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi dari Fakultas Teknik Untak Surabaya. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasannya Mas Bayu sebelumnya. Nah, di bab 4 ini kita ada temuan dan hasil. Kita menemukan bahwa di SMP 4 Bohar, pemahaman siswa terhadap kekerasan seksual masih minim. Tapi program penyuluhan dan seperti seminar, kampanye, dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti KPAI dan juga Umalah itu efektif untuk meningkatkan kesadaran siswa. Lalu ada faktor pendukung keberhasilan yang lain, yaitu seperti lingkungan sekolah, lalu
keterlibatan guru dan juga orang tua. Namun kita juga menemukan bahwa ada masalah atau tantangan utama yang berasal dari latar belakang keluarga siswa seperti keluarga broken home ataupun anak kurang bahagia, anak kurang kasih sayang. Lalu kita juga dari temuan tersebut kita mendapatkan hasil, walaupun eh, walaupun kepekaan terhadap walaupun minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, tapi di SMP 4 Bohar tidak ada laporan bahkan atau insiden yang terjadi tetap tentang kekerasan seksual. Nah, ini karena ditunjukkan eh, oleh kolaborasi pihak eksternal dan juga kegiatan-kegiatan seperti motivasi pagi, lalu sholat duha, dan juga sholat berjamaah di sekolah. Nah, program-program seperti inilah yang menyebabkan siswa-siswa tersebut dapat dan juga terhindar dari kekerasan seksual dan juga memberikan pemahaman yang lebih bahwa kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi ini salah satu program yang strategis dan juga menciptakan generasi muda yang sadar dan berdaya dan terlindungi. Lalu di sini ada pembahasan yaitu analisa mikro. Jadi di sini berdasarkan apa yang kita temukan lalu hasil yang kita dapatkan di SMP 4 Bohar ini melakukan pendidikan seksual yang dilibatkan oleh guru, orang tua dan juga masyarakat itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, program edukasi yang terstruktur ini meningkatkan kesadaran siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga eh, walaupun cakupannya hanya terbatas satu sekolah, tapi hasilnya hasilnya sangat bisa dinikmati oleh satu sekolah tersebut dan juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Lalu kemudian ada analisa mikro. Di sini menurut menurut kita isi laporan dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah tertulisan di sebelumnya, dan juga temuan-temuan menunjukkan bahwa siswa memahami pentingnya pencegahan kekerasan seksual karena juga mereka mahasiswa didukung oleh guru dan juga kolaborasi dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Tapi tetap tantangan seperti keluarga yang kurang kasih sayang lalu keluarga broken home tetap menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dan juga para guru yang ada di SMP 4 Bohar. Lalu ada kesimpulan, jadi program anti kekerasan seksual di YPM 4 Bohar ini benar-benar efektif meningkatkan kesadaran siswa seperti mengenali dan juga mencegah laporan mencegah kekerasan seksual yang terjadi. Bahkan siswanya juga berani melaporkan jika ada kekerasan seksual. Tapi pada saat ini tidak ada sama sekali yang kekerasan seksual yang terjadi di SMP 4 Bohar. Itu juga berkat dari dukungan guru, lalu orang tua dan juga kolaborasi seperti lembaga eksternal seperti KPAI yang tadi lalu program-program dari kampus-kampus juga ikut mencegah dan juga melindungi siswa-siswa dari kekerasan seksual tersebut. Nah, walaupun masih ada tantangan, tapi program ini berdampaknya sangat positif, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan juga menurunkan angka kekerasan seksual, bahkan tidak ada sama sekali. Lalu juga dapat menginspirasi sekolah lain untuk melakukan hal serupa, yaitu seperti mengadakan kegiatan-kegiatan agama seperti sholat duha, lalu sholat berjamaah, dan juga siraman rohani pagi-pagi hari. Lalu di sini kita tutup dengan saran. Jadi untuk memperluas dampak program ini disarankan bisa diterapkan di sekolah lain karena terbukti bahwa di SMP 4 Bohar ini sangat efektif sekali dalam mencegah dan juga menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi. Seperti mengadakan layanan konseling, lalu juga memanfaatkan media digital sebagai kampanye, dan juga poster-poster yang ditempelkan di dinding itu menjadi salah satu sebuah contoh atau sebuah media untuk menginspirasi para siswa dan juga masyarakat sekitar agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Lalu di sini kita ada lampiran laporan yaitu dokumentasi yang kita lakukan sejak kita melakukan wawancara. Di sini ada
eh, laporan bersama guru, lalu juga ada laporan bersama siswa di sini, sama siswa yang kita pilih. Mungkin sekian dari saya. Saya mewakili kelompok saya yang saya mewakili kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tidak atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.